Bayangin ini, di tengah dentuman bom dan desingan peluru, seorang prajurit bukan cuma berjuang melawan musuh, tapi juga melawan sakau akibat zat adiktif yang dikonsumsinya. Gila sih, ternyata banyak tentara di berbagai era perang justru doping diri mereka untuk tetap bertempur. Ini bukan cuma tentang keberanian, tapi juga tentang ketergantungan yang mengerikan. Siap-siap, karena kita akan bongkar sisi gelap sejarah yang sengaja ditutupi. Kita mundur dulu ke era yang penuh gejolak. Abad ke-20, 2 kali perang dunia pecah, lalu konflik-konflik lain menyusul. Dunia dalam ketidakpastian, teknologi berkembang pesat, dan tuntutan fisik serta mental untuk para prajurit itu nggak masuk akal. Mereka harus bertahan dalam kondisi ekstrim, kurang tidur, dan ketakutan yang mencekam. Inilah latar belakang kenapa solusi instan jadi sangat menggiurkan bagi militer. Siapa sih pemain utamanya di balik semua ini? Bukan cuma jenderal atau politisi. Ada juga pabrikan farmasi yang melihat peluang emas, dan tentu saja pemerintah yang haus kemenangan. Ambisi mereka cuma satu, memenangkan perang apapun caranya. Dan di mata mereka, prajurit hanyalah alat yang harus berfungsi maksimal, bahkan jika itu berarti mengorbankan kesehatan dan jiwa mereka. Titik awal mula semua ini ternyata udah ada sejak lama. Dulu, opium dan kokain sering dipakai buat pereda nyeri atau obat semangat di medan perang. Tapi di Perang Dunia Kedua, Jerman punya senjata rahasia bernama pervitin alias metamfetamin. Bayangin, pil ini didistribusikan massal biar tentara bisa terus maju tanpa tidur, tanpa rasa takut. Inilah awal mula ketergantungan masif di level negara. Situasi makin gak terkendali. Pervitin jadi roti harian tentara Jerman, bahkan dijuluki Panzerschokolade atau coklat tank. Tapi nggak cuma Jerman, sekutu juga pakai amfetamine. Dan puncaknya di Perang Vietnam, tentara Amerika secara masif mengonsumsi stimulan dan obat penenang. Ini bukan lagi kasus individu, tapi kebijakan militer yang melegalkan doping prajuritnya. Gila, kan? Ini dia bagian intriknya. Pemerintah dan pimpinan militer tahu persis efek samping mengerikan dari zat-zat ini. Mereka tahu prajurit akan jadi kecanduan, tapi informasi itu ditutupi rapat-rapat. Yang penting, prajurit tetap tempur. Ada semacam konspirasi diam-diam antara kekuatan besar dan industri farmasi untuk menjaga mesin perang tetap berjalan dengan mengorbankan kesehatan ribuan prajurit. Puncak konflik terjadi di medan perang itu sendiri. Blitzkrieg Jerman yang legendaris, konon, sebagian besar didorong oleh efek pervitin yang membuat prajurit bisa bergerak non-stop. Di Vietnam, banyak prajurit AS yang bertempur dalam kondisi high atau down. Bayangin, keputusan-keputusan vital di medan laga yang menentukan hidup mati diambil oleh orang-orang di bawah pengaruh obat. Ini benar-benar momen sejarah yang bikin merinding. Dampak langsungnya, kehancuran bukan cuma di kota-kota yang dibom, tapi juga di dalam diri para prajurit. Banyak yang pulang dengan PTSD parah, dan yang lebih parah lagi, kecanduan obat yang kronis. Mereka yang diharapkan jadi pahlawan, malah harus berjuang seumur hidup melawan adiksi yang diberikan oleh negara mereka sendiri. Ini adalah warisan pahit yang sering diabaikan dalam buku sejarah. Puluhan tahun kemudian, barulah fakta-fakta ini mulai terungkap. Dokumen-dokumen rahasia yang dideklasifikasi, kesaksian para veteran yang berani bicara, perlahan membongkar twist sejarah ini. Ternyata, zat adiktif bukan cuma dipakai secara sporadis, tapi jadi bagian integral dari strategi perang. Rahasia ini bikin kita bertanya-tanya, apalagi yang belum kita ketahui tentang sejarah?
Jadi, kenapa sih buku sejarah sekolah kita nggak pernah bahas ini? Karena ini adalah sisi gelap yang sangat memalukan. Sebuah pengakuan bahwa untuk mencapai kemenangan, negara rela mengubah prajuritnya jadi pecandu. Ini adalah cerita yang merusak citra heroik perang dan pahlawan, sehingga lebih mudah untuk menyembunyikannya di bawah karpet sejarah. Tapi warisan dari sejarah terlarang ini masih terasa sampai sekarang. Perdebatan tentang kesehatan mental veteran, masalah kecanduan di kalangan militer modern, semua berakar dari pengalaman masa lalu. Kita jadi lebih paham bahwa perang gak cuma meninggalkan luka fisik, tapi juga trauma psikologis dan sosial yang mendalam, yang bahkan bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, itu dia sisi kelam sejarah yang mungkin bikin kamu mikir ulang. Bahwa di balik narasi kepahlawanan, ada cerita tentang eksploitasi dan pengorbanan yang jauh lebih kompleks. Menurut kamu, apa dampak terbesar dari penggunaan zat adiktif di medan perang ini? Yuk, diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk bongkar rahasia sejarah lainnya.